dok yang lagi rame. Gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka Q&A bersama dengan Dr. Agus Rahmadi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini, silahkan untuk langsung saja ya bertanya jika ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk tap-tap layarnya dan share informasi pada pagi hari ini kepada saudara keluarga ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang saat ini sedang berusaha untuk mencari kesembuhan. Hari ini buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung saja bertanya ya tentang pengobatan Islami dan alami. Silahkan buat teman-teman, kita hanya punya waktu sebentar ya teman-teman ya, karena ini juga banyak request dari teman-teman dan para orang tua khususnya ya. Oke dok, langsung saja dok. Nih dok, para emak-emak ini sekarang lagi pada kepuyengan nih dok dengan informasi salah satu obat yang saat ini dilarang. Pertama karena obat ini sering dipakai ya untuk kalau anak lagi demam, flu dan sebagainya. Kebanyakan orang tua menggunakan obat ini dok. Nah, bagaimana menurut dokter tentang informasi yang saat ini lagi rame? Terus ada nggak dok pengganti secara alamiah untuk mengatasi masalah pada anak demam yang biasa digunakan untuk obat tersebut dok? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jadi demam itu adalah proses alamiah tubuh. Ketika tubuh ada masalah, maka alarmnya demam. Demam pada prinsipnya bagus sebenarnya. Tetapi ketika demam dalam kondisi yang tinggi, itu bisa menyebabkan timbulnya kejang. Jadi jangan sampai demam itu sampai tinggi. Kalau memang tinggi, maka akan beresiko timbulnya kejang tadi. Terus upayanya seperti apa? Memang dalam dunia kedokteran, pemberian obat demam seperti paracetamol ini menjadi suatu hal yang memang sering dilakukan. Saat ini lagi heboh. Yang heboh itu sebenarnya bukan paracetamolnya ya, tetapi pelarutnya, ethylene glycol. Itu yang jadi permasalahan. Ini dicurigai ya, ethylene glycolnya dicurigai aja menyebabkan timbulnya permasalahan pada ginjal si anak. Sebenarnya kita bisa lakukan cara-cara yang sederhana saja sebenarnya. Ketika demam, kalau menurut beberapa hadis gitu ya, demam itu dari api neraka jahanam, maka siramlah dengan air. Dalam riwayat lain Rasulullah pernah itu mendinginkan ya di bagian dada sahabatnya yang lagi sakit demam gitu ya. Jadi sebenarnya konsep demam yang pertama kompres atau berikan air yang banyak, minum yang banyak, kompres, itu salah satu yang paling sederhana bisa kita lakukan. Ya, kompresnya biasalah dengan air biasa gitu ya, tidak dingin juga tidak panas ya. Orang bilang ya angkat-angkat kuku di bawahnya kuku gitu ya. Jadi itu tujuannya tadi untuk merendahkan demam, kemudian minumkan yang banyak. Minumkan yang banyak ya. Kalau sudah dok, sudah minum yang banyak, demam juga nggak turun, saran saya minumkan air madu. Madu itu kan mengandung glukosa. Pada orang demam itu metabolisme kan naik, kebutuhan glukosa juga meningkat. Minumkan air madu, gitu ya. Masih nggak bisa juga kalau orang zaman dulu nih pada anak-anak itu sering ditempelin bawang merah, gitu ya. Ternyata bawang merah juga ternyata cukup efektif tuh untuk membantu menurunkan demam. Jadi penggunaan bawang merah. Kalau bicara herbalnya apa? Ada tanaman obat yang ternyata mau menurunkan demam. Salah satunya adalah sambiloto. Nah, ini beberapa tips supaya teman-teman sahabat sehat ya bisa menjalankan ini gitu ya. Tapi sekali lagi yang bermasalah bukan paracetamolnya ya, tetapi yang bermasalah adalah pelarutnya. Ini yang dikhawatirkan saja. Tapi ini perlu penelitian lebih lanjut lagi, perlu penyelidikan lebih lanjut lagi. Kira-kira begitu. Baik dok, jadi tetap bisa agak tenangan lah ya dok ya. Ya paling kalau mau ya dibikin puyer aja lah, dibikin puyer itu ya bentuk tablet itu kan. Jadi bisa dilakukan dengan aspek itu. Kalau memang dibutuhkan ya sekali lagi ya, karena memang resiko kan kalau demam tinggi tidak segera diturunkan jadi
cukup berisiko. Tapi coba lakukan cara-cara alami terlebih dahulu ya. Jadi jangan langsung apa-apa paracetamol saja. Coba dengan cara-cara tadi, kompres, minum yang banyak, berikan air madu, balurkan bawang merah, misalnya dikerok dengan bawang merah. Itu cara-cara yang sederhana. Tapi kalau cara ini tidak bisa membaik, baru boleh gunakan paracetamol. Tapi saran saya pilih yang bentuk sediaan puyer atau tablet. Gitu kira-kira. Tapi sepertinya tablet juga ada pelarangan dok informasinya. Ya, wallahu alam. Tapi artinya ini perlu investigasi lebih lanjut gitu ya. Karena kalau tidak dikasih paracetamol juga resiko menyebabkan timbulnya kejang. Misalnya begitu. Atau kalau misalnya mau aman mungkin dalam bentuk sup ya, di bawah dubur kalau memang perlu untuk kondisi tersebut. Tapi coba upayakan cara-cara tadi. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau respon tubuhnya bagus itu bisa terselesaikan dengan baik. Baik, Dok. Mudah-mudahan bisa menjawab ya teman-teman, dan istilahnya mulai agak legaan lah ya dikit, tidak perlu dikhawatirkan sangat-sangat berlebihan. Nah buat teman-teman yang mau bertanya langsung saja di komentar ya, langsung saja di kolom komentar ketik pertanyaannya apa Ya. Ini dok, anak saya umur 12 tahun, beratnya 33 kilo, sudah beberapa bulan ini selalu mengeluarkan dahak warna hijau tapi tidak batuk, kira-kira kenapa ya dok? Dahak hijau ya perlu kita lihat lagi ya. Biasanya infeksi biasanya ya, tapi kan perlu kita lihat lagi ya. Ya kalau memang ada infeksi ya maka kita obati dengan anti infeksi. Karena dahak hijau itu bisa banyak variannya, tapi biasanya sih karena faktor infeksi. Nah, coba deh diberikan obat-obat yang memiliki efek anti infeksi. Ya, kalau bicara herbal, biasanya saya akan berikan beberapa tanaman obat. Ya tadi saya sebutkan seperti sambiloto itu rajanya antibiotik herbal, tapi kombinasi dengan habatus sauda misalnya seperti itu. Dok, kalau kompres itu sebenarnya air hangat atau air es? Jangan ya. Kalau air es resiko jadi hipotermi. Air panas lama lagi melepuh ya. Jadi air biasa saja atau air biasa lah, nggak dingin banget tapi juga nggak panas banget ya. Kalau saya bilangnya bukan air hangat-hangat kuku ya, mungkin di bawahnya kuku kali. Jadi ya air biasa saja lah, kompres air biasa sudah cukup. Tapi takutnya kan suka karena dia lagi hangat terlalu dingin kan juga cukup resiko tuh. Mungkin sebaiknya air hangat kuku tadi atau di bawahnya kuku lah. Kira-kira gitu, wallahu alam. Baik dok. Ini pertanyaan udah langsung banyak dok. Iya. Tapi ini dok yang istilahnya banyak pertanyaan dan membuat teman-teman sahabat saya juga kadang bingung dok, tentang misalnya nih contoh sakit lambung dok. Nah biasanya pantangan makanannya apa saja dan yang boleh dimakan apa saja, kemudian cara pengolahan herbalnya itu loh dok, gimana? Jadi gini, orang yang sakit lambung saya anggap gastritis ya. Sakit lambung tuh banyak kan, ada kanker lambung, gastroparesis, ya kan, ada ulkus. Anggap saya gastritis saja. Yang pertama ya hindari faktor-faktor pencetus. Faktor pencetus itu berarti bisa mengiritasi atau bisa menyebabkan rangsangan pengeluaran dari asam lambung. Hindari faktor-faktor pencetus seperti cabai itu ya, lada ya. Bawang putih juga ini yang kadang-kadang sering juga lupa, itu bawang putih itu ternyata iritatif sekali loh. Hati-hati pada orang-orang yang punya gastritis dengan mengkonsumsi bawang putih. Itu cukup beresiko ya. Terus kemudian santan ya itu bikin tidak nyaman itu biasanya. Susu walaupun ini masih pro dan kontra, tapi buat saya mendingan dihindarkan dulu lebih baik atau diganti dengan susu kedelai. Itu jauh lebih aman misalnya ya. Terus kemudian yang menghasilkan gas berlebih seperti kol, toge, brokoli itu ya. Terus kemudian apalagi tuh semangka, duren, nangka itu dihindari dulu, itu akan menambah risiko tuh faktor-faktor itu. Nah, terus bagaimana solusinya gitu ya? Solusinya adalah pertama adalah lapisi dinding lambungnya tersebut. Kalau dalam dunia kedokteran biasa dikasih sukralfat, bismut gitu ya. Tetapi kalau dalam tanaman obat, ada beberapa tanaman obat yang mampu melapisi mukosa daripada lambung, sekaligus juga bisa menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori, sekaligus juga merangsang tuh regenerasi dari dinding lambung itu sendiri, yaitu dengan menggunakan kunyit. Ya, kunyit itu keren sebenarnya. Dia selain menetralisir asam lambung karena sifat basanya, tetapi juga memiliki efek tadi, menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori, kuman penyebab timbulnya penyakit gastritis, kemudian merangsang regenerasi daripada mukosa dari lambung itu sendiri. Nah itu dari
kunyit tadi. Kunyit ini mudah, gampang didapat, resiko efek sampingnya sangat minimal, bahkan tidak ada efek samping ya. Karena kita sudah buktikan makan kunyit berjuta-juta tahun toh aman juga. Nah ini solusi yang paling sederhana. Kenapa ini saya sarankan? Ini kan gampang didapat itu ya. Ditambah lagi kan lebih aman gitu ya, dan sudah terbukti memang jutaan tahun pun orang menggunakan kunyit juga relatif lebih aman. Wallahualam, kira-kira begitu. Terus untuk saran makanannya, Dok? Tadi saran makanan hindari faktor-faktor pencetus Iya, gitu boleh, ya. Dok. Iya, kalau yang boleh ya ikuti cara makan Nabi sebenarnya kan. Cara makan Nabi itu sebaiknya tadi ya, jangan sampai makan berlebihan. Jadi udah kenyang ya stop. Jangan telat-telat makan. Ya, makan sedikit itu ya, sedikit porsi kecil, kunyah yang lama. Bahkan Islam mengajarkan makan sampai 3 jari gitu kan, karena porsi sedikit, ngunyahnya yang lama. Makanan-makanan yang dibolehkan yang selain yang saya sebutkan tadi itu kan, artinya pilihlah makanan yang tidak pedas tadi ya, terus kemudian pilihlah makanan-makanan yang tidak mengandung santan misalnya. Pilihlah makanan-makanan yang tidak mengandung faktor-faktor tadi pencetus. Kalau buah sebaiknya pilihlah pepaya dan melon, itu jauh lebih aman, lebih secure. Begitu kira-kira. Baik, Dok. Ini banyak banget ya. Ini kita teman-teman ada live di 3 akun ya, 2 Instagram dan 1 TikTok. Jadi kita akan pilih-pilih untuk pertanyaannya ya. Ya. Nah ini aja, Dok, kita fokus juga nih, banyak kadang-kadang sampai bingung juga untuk ngejawabnya. Tentang tetap makanan yang boleh dan nggak boleh, kayak misalnya untuk penderita diabetes itu gimana, Dok? Ya, jadi begini, intinya kalau pada penderita diabetes ya ada pembatasan kalori. Pembatasan kalori jelas ya, sesuatu yang menghasilkan kalori berlebih tolong dibatasi. Yang paling sederhana gula pasir lah, udah hindari itu, karena itu akan menyebabkan kenaikan kadar gula darah. Jelas nih. Islam mengajarkan untuk memperhatikan makanan yang toyib seperti apa. Nah, pada orang-orang yang diabetes, makanan yang toyib ya jangan makan yang mengandung kalori tinggi. Contohnya mengandung gula. Itu tolong deh. Yang manis-manis juga stop dulu deh. Ya, termasuk melihat orang manis juga stop kali ya. Takutnya malah jantung berdebar, gulanya naik gitu ya. Tetapi artinya yang mengandung kalori tinggi tolong dibatasi itu ya, yang mengandung glukosa. Bahkan buah pun walaupun sebenarnya ini aman, tetapi ada beberapa orang yang berespon naik gula darahnya. Maka itu pilihlah buah-buah yang aman, seperti alpukat itu aman, stroberi itu sangat aman itu ya. Itu contoh buah-buah, atau timun suri itu sangat aman. Pilih buah-buah yang aman itu ya. Terus kalau untuk nasi, nah ini sering terjadi nih, boleh nggak sih makan nasi? Boleh, yang penting kadarnya saja. Kalau pengalaman saya biasanya memberikan, ini cara gampangnya aja ya, sebenarnya tinggal kebutuhan per kilogram berat badannya ya. Tapi untuk memudahkan, saya akan memberikan makanan nasi itu paling 3 sendok tuh. Jadi banyak, 3 sendok makan ya, bukan 3 sendok centong ini ya. Tapi perbanyak sayurnya. Nasi 3 sendok makan, sayurnya sepanci kalau saya menyuruh. Supaya apa tadi? Asupan glukosa tidak banyak gitu kan, tapi banyak ke elektrolit gitu ya, banyak ke vitamin, makanya banyakin sayur ya, sama protein. Saya menyarankan protein yang terbaik salah satunya dengan menggunakan ikan, itu yang paling penting. Kemudian olahraga ini juga penting untuk membakar proses metabolisme tubuh ya, jangan stres. Terus kemudian tidur yang cukup, nah, itu salah satu aspeknya. Nah, biasanya dalam beberapa pasien ada beberapa yang saya berikan makanan yang mampu menurunkan gula. Misalnya pare itu kan menjadi makanan tuh, tapi ternyata beberapa penelitian pare juga mampu menurunkan kadar gula darah. Jadi kita coba dengan menggunakan pare untuk menurunkan kadar gula darahnya, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya tidak adekuat, saya tambahkan dengan beberapa rebusan daun salam. Kalau memang dibutuhkan kayu manis, tetapi buat saya paling mudah dengan menggunakan daun salam. Wallahualam, kira-kira begitu gambaran singkat. Ini pertanyaan Masya Allah luar biasa ya. Tapi waktu dokter juga kadang terbatas ya, jadi kita pilih-pilih ya teman-teman. Nah, Dok, untuk misalnya diare pada anak ataupun orang dewasa, nah itu bagaimana, Dok? Diare itu sebenarnya proses tubuh untuk mengeluarkan sesuatu yang dianggap tidak berguna ya, biasanya pada kasus-kasus intoleransi, tidak cocok dibuang, atau infeksi karena berusaha untuk membuang kuman-kumannya. Itu sebenarnya mekanisme tubuh. Cuman permasalahannya kan ada resiko. Apa resiko dari diare? Bisa menyebabkan dehidrasi, kurang cairan. Kemudian elektrolit berkurang.
Terus kemudian apalagi glukosa juga berkurang. Jadi khawatir bisa terjadi dehidrasi, hipoglikemi. Maka itu kenapa dalam konsep kedokteran itu dengan membuat larutan oralit kan, larutan gula dan garam. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi efek-efek tadi. Itu ya, kalau saya menyarankannya madu dan garam. Nanti saya akan kaji ini tentang efek madu dan garam untuk oral rehydration pada Ahad besok ya, Ahad minggu terakhir. Ahad besok insya Allah ya, saya akan kaji tentang satu jurnal yang cukup menarik ya, bagaimana menggunakan madu dan garam ya, bukan gula dan garam ya. Ternyata ada manfaat lebih dari madu itu sendiri. Walaupun kalau misalnya nggak punya madu pakai gula dan garam silakan. Tujuannya adalah untuk mencegah efek-efek negatif. Terus bagaimana untuk diarenya? Selama itu diganti, itu insya Allah relatif aman. Tetapi kalau itu kan lama-lama juga kapasitas mengganti tubuhnya juga butuh proses. Ada beberapa tanaman obat yang mampu membuat feses menggumpal. Salah satu dengan apa? Daun jambu biji, itu sederhana. Daun jambu biji itu ternyata sangat membantu penggumpalan feses. Kalau pada anak dicoba aja dengan pektin. Kalau obat-obatnya biasanya suka pakai kaopektat tuh, kaolin dan pektin. Sebenarnya pektin itu banyak terdapat pada apel. Ya, khususnya pada bagian kulit apelnya sebenarnya. Kalau mau aman sebenarnya blender aja apel sama kulitnya. Tapi hati-hati pada kulit apel yang mengandung lilin, itu perlu diwaspadai gitu ya. Makanya pilihlah apel lokal yang tidak ada menggunakan lilin. Coba pilihlah seperti itu. Terus kemudian pada orang-orang yang diare kan perlu juga tuh beberapa tanaman obat yang memiliki efek antispasmodik dan sekaligus memiliki efek antibiotik. Apa? Antibiotik, sekali lagi saya ulang berkali-kali, antibiotik alamiah adalah sambiloto. Sambiloto pada orang diare cukup keren ini. Selain memiliki efek antibiotik, dia juga memiliki efek antispasmodik. Jadi biar tidak spasme, tidak diare terus-menerus. Itu efek dari sambiloto. Jadi kombinasi dengan ekstrak daun jambu, kemudian sambiloto, kemudian air madu dan garam, itu sebagai salah satu solusi untuk mengatasi diare. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Teman-teman, mohon maaf ini pertanyaannya sangat banyak dan ratusan ya. Jadi kita hanya bisa memilih karena waktu dokter juga sangat-sangat terbatas ya. Nah ini dok, untuk rematik dok, terapinya bagaimana dok rematik? Ya ini masyarakat harus dipahami dulu ini. Dalam dunia kedokteran tuh ada namanya osteoartritis, osteoartrosis, osteoporosis, rheumatoid arthritis. Orang menganggap rematik gitu ya. Ini rematik di sini kemungkinan besar adalah osteoartritis atau osteoartrosis atau osteoporosis. Bahasa awamnya adalah sakit sendi sebenarnya. Bedanya apa? Yang pertama, kalau kita bicara osteoartritis berarti peradangan sendi. Ya, penyebabnya bisa banyak, tapi biasanya karena faktor usia. Ada juga osteoartrosis karena pengapuran, timbul kapur, timbul spur namanya. Itu juga menimbulkan nyeri pada sendi. Ada juga osteoporosis, itu sendinya tulangnya, bukan sendinya. Tulangnya itu keropos. Jadi sela-selanya itu melebar. Itu juga menyebabkan timbul nyeri sendi. Dianggapnya rematik. Nah, rematik dalam dunia kedokteran disebut dengan rheumatoid arthritis. Itu penyakit yang disebabkan karena respon imun yang berlebihan terhadap di daerah persendian. Biasanya terjadi pada orang-orang muda biasanya. Jarang pada orang-orang tua. Kalau orang tua biasanya tulang keropos gitu ya, pengapuran, itu paling sering tuh. Nah, itu dibilang rematik. Padahal bukan rematik gitu ya. Nah, penanganannya seperti apa? Tergantung. Kalau misalnya pengapuran, ya berarti jangan kasih kapur, gampangnya begitu. Kalau dia keropos, ya malah dikasih kapur. Tapi perlu diingat, biasanya pada orang-orang yang sudah tua sering terjadi penurunan kadar estrogen. Estrogen ini berperan penting untuk membantu memasukkan kalsium ke dalam tulang. Nah, maka itu saran saya, tidak hanya unsur kalsium pada orang-orang yang tulang keropos, tapi pentingnya asupan estrogen. Terus dari mana dapatnya? Ada beberapa tanaman yang memiliki efek pitoestrogen. Contohnya apa? Misalnya kayak kedelai ya, biji bunga matahari, kacang polong. Itu contoh tanaman-tanaman yang mengandung pitoestrogen. Ya, itu untuk tulang keropos. Kalau pengapuran bagaimana? Ya, batasi kapur. Senyawa-senyawa yang tinggi oksalat, senyawa yang tinggi purin, itu tolong dibatasi gitu kan.
Tapi perbanyaklah vitamin D dan kemudian perbanyaklah estrogen. Biasanya saya berikan pitoestrogen tadi sama vitamin D dengan cara apa? Berjemur yang paling mudah. Berjemur itu yang paling mudah. Jadi banyaklah berjemur, perbanyaklah fitoestrogen, ya, batasi makanan-makanan yang bikin kapur. Nah, itu cara untuk mengobati penyakit tadi. Wallahu a'lam. Baik dok, karena buat teman-teman mohon maaf pertanyaannya terlalu banyak, waktu dokter sempit. Nah terakhir dok, pertanyaan terakhir, bagaimana mengatasi sinusitis dan amandel dok? Oke. Sinusitis itu kan radang rongga sinus ya. Dalam dunia kedokteran kalau sudah bumpet dan beresiko biasanya dibolongin tuh ya. Ya dibolongin kemudian timbul aliran sinus. Tapi ketika dibolongin pun juga akan menyebabkan timbul sinus lagi karena bolongannya nyumbat lagi. Cara yang paling sederhana ikuti aja cara-cara Nabi itu ya. Melakukan apa? Istinsyak, istinsar. Istinsyak itu dihirup. Pangkal, buang. Pangkal, buang. Kalau dalam dunia kedokteran disebut dengan nasal irrigation. Jadi pemberian. Kalau orang di perluan pakai ituan, pakai spet tuh disemprot seret, seret. Tujuannya untuk membuka tuh aliran sinusnya. Biasanya mampet tuh. Mampetnya karena apa sih? Ya pertama infeksi berulang bisa juga karena kotoran yang numpuk misalnya gitu ya, atau karena peradangan tertentu, alergi dan sebagainya. Nah, maka itu langkah sederhananya biasanya dengan cara istinsyak, dihirup tuh air. Jadi kayak dibersihin gitu, terus lama-lama nih hilang nih lubangnya apa sumbatan-sumbatannya, maka dia akan lancar kembali. Rutinkan istinsyak. Kalau sehari wudhu minimal 5 kali, sekali wudhu 3 kali, sudah berapa itu ya? Sudah 15 kali kita melakukan proses istinsyak, istinsar. Mungkin latihan dulu pakai air hangat matang. Sebaiknya pakai air hangat matang dulu. Kalau pakai langsung air wudhu takutnya dingin, nggak nyaman di sini. Pakai air hangat matang, hirup. Latihan aja dulu, nggak usah sampai banyak pangkal, mungkin sedikit dulu dibuang, sedikit dibuang. Nah, kita tahu bahwa AC aja perlu diservis kan, hidung kita kan sebagai saringan udara. Nah, servisnya dengan cara apa? Istinsyak, istinsar. Istinsyak dihirup, istinsar dibuang. Wallahu alam, kira-kira begitu. Amandel dok, buat amandel. Oh iya, amandel. Amandel kalau masih bisa dan toleransi ya, tidak nutup, tidak mengganggu, cobalah dengan cara-cara yang sederhana. Hindari faktor-faktor pemicu. Ini sering terjadi pada anak-anak nih ya, gara-gara makan makanan jajan yang mengandung unsur-unsur tadi tuh. Ya, misalnya kandungan MSG yang tinggi, perasa, pewarna itu tolong dihindarkan. Ya, terus ada beberapa tanaman obat yang memiliki efek antiinflamasi, anti peradangan sekaligus juga meningkatkan respon imun. Salah satu dengan menggunakan habatus sauda, kemudian sereh. Kemudian satu lagi ini tanaman buah-buahan adalah nanas. Nanas itu cukup bagus tuh ya untuk kasus amandel. Coba rutinkan rebusan sereh, kemudian hasil rebusan serehnya dicampur dengan blender nanas, tambahkan madu, ya diminumkan coba pagi sore selama 2-3 bulan, kita lihat responnya. Mudah-mudahan bisa kempes. Tapi sekali lagi hindarkan faktor-faktor pemicunya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih dokter atas ilmunya. Mohon maaf sekali buat teman-teman semua yang pertanyaannya belum bisa dijawab. Nah, kalau untuk pertanyaan diabetes, hipertensi, asam urat, GERD, itu semua sudah ada ya di konten harian di Instagram komunitas Sahabat Sehat ataupun TikTok komunitas Sahabat Sehat, atau kajian fullnya ada di YouTube channel komunitas Sahabat Sehat. Teman-teman bisa scroll, mampir dan lihat-lihat di profil. Insya Allah semua ada jawabannya dan bahasannya yang itu sudah sering kita ulang-ulang dan kita posting ya teman-teman. Mohon maaf sekali atas ya pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan berusaha untuk menjawab semaksimal mungkin pertanyaan teman-teman. Terima kasih dokter atas waktunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.